sudah masuk minggu pertama bulan Desember, betul ya? Iya. Biasanya di bulan Desember itu bulan Natal. Orang akan sibuk. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara? Sibuk di bulan Desember? Saya melihat-lihat di Facebook ya, ada orang yang sudah mulai mencat rumahnya, mempersiapkan, merapikan semuanya. Mungkin ini persiapan Natal yang mereka buat. Ya. Bagaimana dengan kita? Apa yang paling penting ketika kita bernatal? Saya mau mengingatkan kepada kita, ketika kita Natal mungkin supaya tidak terlalu dingin. Makasih ya Pak. Ketika kita bernatal, mungkin kita mempersiapkan secara lahiriah apa yang perlu kita persiapkan. Tapi satu hal yang saya mau pesankan untuk kita, ketika kita Natal, kita mengerti dulu apa sih makna Natal itu untuk aku. Kalau arti kata Natal itu sendiri adalah kelahiran, itu diambil dari bahasa Latin atau bahasa Portugis, itu artinya lahir. Tapi kelahiran Tuhan Yesus itu berbeda dengan kelahiran manusia. Dalam arti ketika merayakannya itu bukan seperti kita merayakan hari kelahiran anak kita, ulang tahun anak kita. Sebab ada orang memiliki pengertian Natal itu hari ulang tahunnya Yesus. Maka dibuatnya di statusnya Happy Birthday Tuhan Yesus. Ini pengertian yang salah. Jangan nanti kita bilang apa sih Natal? Natal itu ulang tahun Yesus. Tidak. Ini berbeda. Yesus itu kekal. Dia ada sebelum dunia ini ada. Karena itu kita perlu mengenal Allah. Tema kita hari ini dalam Natal yang pertama ini, mengenal Allah yang menjadi manusia. Supaya jelas kita tahu banyak orang menjadi Kristen, tapi dia tidak mengenal siapakah Allah itu. Dia tidak mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Ada orang yang memiliki konsep Yesus itu adalah manusia yang lebih tinggi derajatnya dari manusia biasa. Yesus itu adalah manusia yang lebih unggul daripada manusia biasa. Yesus itu adalah manusia yang memiliki hak lebih, kuasa yang lebih dari manusia biasa. Mari kita menyatukan pengertian kita sebagai keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, supaya satu pengertian kita, pengenalan kita tentang Allah, tentang Yesus Kristus itu sendiri. Mengenal Allah yang menjadi manusia. Ini penting ya. Siapakah Allah yang ku kenal? Dalam Injil Yohanes, dia sangat baik menjelaskan tentang Allah yang menjadi manusia. Dan inilah yang kita renungkan, yang kita pelajari hari ini. Bagaimana Yohanes menjelaskan siapakah Allah itu, mengapa dia menjadi manusia. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dari Yohanes pasal 1. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 18. Tapi kita akan bagi beberapa ayat dari firman Tuhan ini. Kita tidak akan membacanya sekaligus ya. Kita akan melihat Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ini dulu kita baca. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sampai di situ dulu. Pada mulanya adalah firman. Injil Yohanes ini tidaklah bertentangan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Musa menuliskan juga dalam Kejadian pada pasal 1 itu, pada mulanya Allah. Ini tidak bertentangan
memiliki arti yang sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas ya, kita mengenal Allah itu, dia dikatakan juga firman. Kalau firman dari bahasa asli logos itu bahasa Yunani, yang mengartikan perkataan. Perkataan Allah itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan antara firman dan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kita mengerti ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah bisa disebut juga dengan firman. Sampai sini mengerti kita? Mari kita lihat ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saya suka dengan bahasa karunya. Dia mengatakan seperti ini. Firman itu mula-mula naik ras di bata. Mula-mula nari kata ras di bata. Dari awal firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Ini yang dijelaskan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mula-mula nari kata itu ya, bahasa karo firman itu disebut kata. Kata ras di bata. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ia sama. Kalau kita lihat ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi ketika menciptakan, Allah bersama-sama dengan firman itu. Jadi firman itu bukan diciptakan, tapi Dia bersama-sama dengan Allah menciptakan. Supaya ngerti kita ya. Dia menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Supaya mengerti kita siapakah Allah. Dia disebut juga dengan firman. Dia bersama-sama menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Siapa lagi yang kita kenal tentang Allah di sini? Ayat yang keempat. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya suka dengan bahasa karo lebih jelas. Kata ulu kegeluhan. Firman itu sumber kehidupan dan sumber terang. Ini dua hal yang paling dibutuhkan oleh manusia. Manusia yang hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini membutuhkan hidup dan membutuhkan terang. Dan itu ada pada Allah yang adalah firman. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi sudah kita mengerti ya, Allah itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Ulu kegeluhan. Jadi kalau upah dosa adalah maut, manusia ada dalam perhambaan maut, maka kita perlu Allah yang menjadi sumber hidup, supaya kita tidak ada dalam kuasa maut. Ini yang kita mengerti tentang Allah. Mari kita lihat ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Karena Dia tadi sumber terang itu, jadi dunia yang penuh kegelapan ini tidak dapat mengalahkan terang itu. Kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Firman yang adalah Allah itu mengalahkan kegelapan, mengalahkan dosa dunia ini. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara bisa mengalahkan dosa? Bisa mengalahkan kegelapan? Enggak ya? Hanya terang itu yang ada pada firman, yang ada pada Allah itu, Dialah yang bisa mengalahkan kegelapan, mengalahkan dosa. Inilah yang kita kenal tentang Allah, yang adalah firman. Lalu bagaimana selanjutnya tentang firman itu? Mari kita lihat ke ayat 14-nya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 1 ayat 14. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, ya. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia menyertai kita, dan kita telah melihat permukaannya, yaitu Dia yang diberikan kepada sebagai anak Bapa, Iya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman yang dikatakan itu adalah Allah, telah menjadi manusia. Jelas ya? Firman itu
mengerti bahwa Allah menjadi manusia. Sulit orang mengerti akan hal ini. Sulit orang menerima. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Untuk apa Allah menjadi manusia? Firman itu yang adalah Allah sendiri telah menjadi manusia. Untuk apa? Mari kita lihat penjelasannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini. Untuk apa Allah menjadi manusia? Untuk apa Allah yang adalah firman itu menjadi manusia? Supaya dia bisa diam dengan kita, dekat dengan kita. Kita tahu ya, Allah itu jauh. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa, sudah terpisah dengan Allah. Jadi Allah itu jauh. Makanya ada orang yang berdoa dengan suara nyaring supaya didengar Allah. Tapi Allah yang jauh itu datang ke dunia. Ini untuk apa dia datang? Supaya dia ada dekat bersama-sama dengan kita. Allah yang jauh transenden itu menjadi Allah yang imanen, dekat bersama-sama dengan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Allah itu tidak lagi jauh. Ketika dia menjadi manusia, dia dekat. Dia ada bersama-sama dengan kita. Betapa indahnya kalau kita melakukan Natal dan ini jadi dalam hidup kita. Natal itu Allah bersama-sama dengan kita. Dia dekat dengan kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Untuk itulah Allah datang. Jadi yang pertama tadi, untuk apa Allah menjadi manusia? Untuk bisa bersama-sama dengan kita. Jadi Allah datang ke dunia menjadi manusia bukan jalan-jalan ya, bukan keliling-keliling melihat ciptaannya. Untuk bisa dekat dengan manusia yang dikasihinya, yang diciptakan. Lalu untuk apa lagi dia datang menjadi manusia? Supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Dua hal ini kita bisa mengerti. Kalau dia jauh, bagaimana kita bisa melihat kemuliaannya? Makanya Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang sudah kami dengar sejak semula, yang kami lihat, yang kami raba, itulah yang kami saksikan tentang firman hidup. Itulah Yesus Kristus. Dia sudah melihatnya, dia sudah mendengar sendiri, dia sudah meraba Yesus itu, firman hidup itu. Dan itulah yang kami saksikan. Jadi kita bisa melihat dari kesaksian Yohanes bagaimana dia menuliskan tentang Yesus Kristus. Injil Yohanes ini begitu jelas memperkenalkan Yesus Kristus itu sebagai anak tunggal Bapa yang datang ke dunia. Makanya Injil Yohanes ini berbeda dari ketiga Injil. Injil Yohanes tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus, tapi Allah datang. Ini loh. Allah datang. Natal itu Allah datang ke dunia menjadi manusia sebagai anak tunggal Bapa yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Sampai sini mengerti? Kayak ngajar saya ini. Karena ini penting. Ini dasar bagi kita untuk beriman, untuk percaya kepada Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan Yesus Kristus untuk kita. Dia datang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu datang ke dunia menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Ini yang pertama, supaya kita bisa melihat kemuliaan. Kalau Paulus menulis di kitab Filipi pasal 2 ayat 7, Allah itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia. Kalau kita renungkan bagian firman Tuhan ini, Allah yang tinggal di surga yang penuh kemuliaan rela mengosongkan dirinya. Saya membayangkan kata mengosongkan itu seperti gelas yang ada jus apa yang paling mahal? Bikinlah jus buah naga. Ya, ini menjadi satu hal minuman yang mahal bagi saya itu, apalagi panas gini. Ketika itu ditumpahkan, dikosongkan, yang berharga itu dikosongkan. Ya. Allah yang adalah Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi
dan menjadi serupa dengan manusia. Ini yang dijelaskan Paulus, bagaimana Allah datang menjadi manusia. Jadi betapa besar kasih Allah itu. Siapakah kita sehingga Allah mau datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya, supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Ini penting ya. Jadi jangan lagi kita bilang, untuk apa Allah itu harus datang ya, menjadi manusia. Datang aja dia seperti wujudnya. Mungkin kita nggak berani dekat, atau kita tidak mengenalnya. Inilah tujuan Allah. Dia datang ke dunia ini supaya kita dekat dengan dia, supaya kita melihat kemuliaannya. Mari kita lihat ayat 9. Untuk apa Allah itu datang ke dunia menjadi manusia? Mari kita lihat dan kita baca bersama-sama ayat 9. Sudah dapat ya? 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kembali kata datang, bukan lahir ya. Yohanes memperjelas supaya kita mengenal siapa Allah itu. Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, yang memiliki sumber terang itu. Dia datang untuk apa? Untuk menerangi saya dan saudara. Untuk menerangi dunia yang gelap ini. Kalau kita hidup dalam gelap, tidak bisa kita melihat yang benar. Tidak bisa kita mengenal Allah karena gelapnya hidup kita. Orang yang ateis itu, saya bilang hidupnya gelap. Dia tidak bisa mengenal Allah. Dia tidak bisa melihat ada Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan. Karena itu kita perlu terang supaya kita bisa mengenal, memahami siapakah Allah itu. Terang yang sesungguhnya, ya, yang menerangi, datang ke dalam dunia, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menerangi setiap kita yang ada di sini. Ya, kita nggak banyak di sini ya. Di sini ada 6, di sini 9, 10, 11, 12. Pas seperti murid Yesus ya. Kita mau cari siapa nanti yang berkhianat ini, nggak usah ya. Tapi terang yang sesungguhnya itu datang ke tempat ini untuk menerangi tiap-tiap kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal siapakah Allah yang kupercaya itu. Siapakah Allah yang kusembah itu. Supaya jelas. Jangan nanti kita mudah diombang-ambing. Kembali kepada firman Tuhan. Siapakah Allah itu? Dia datang ke dunia untuk menerangi tiap orang. Supaya orang itu mengenal Allah. Supaya orang itu sadar akan dosanya. Dan membutuhkan Tuhan. Jadi inilah kita mengerti siapakah Allah itu. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara mengenal Allah itu? Sampaikah pengertian kita seperti apa yang dituliskan akan firman Tuhan ini? Allah yang menjadi manusia. Kita kenal itulah firman. Firman itu yang menjadi manusia. Itulah kita kenal sebagai anak tunggal Bapa. Itulah Yesus Kristus sendiri. Tapi bagaimana respon orang? Ini respon orang dulu kita lihat ya. Mari kita lihat. Apa respon orang ketika dia datang? Ayat 10 dan ayat 11. Kita akan baca kembali ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Dia datang kepada dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dia tidak mengenalnya. Dia datang kepada dunia, tetapi orang-orang itu tidak mengenalnya. Iya. Apa respon orang? Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Apa respon orang? Ada 2 golongan orang. Yang pertama, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini golongan yang pertama. Dunia itu adalah manusia yang diciptakan. Dunia tidak mengenalnya. Lalu kemana lagi dia datang? Lalu ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Kita tahu siapa milik kepunyaannya. Bangsa yang menjadi bangsa pilihannya. Itulah bangsa Israel.
Tapi ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri pun. Ini golongan yang kedua. Milik kepunyaannya itu pun tidak menerima. Jadi ada dua golongan, tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Kita yang di sini golongan yang mana? Enggak ada ya? Enggak termasuk di dua ini ya? Apakah kita tidak mengenalnya? Apakah kita tidak menerimanya? Ini respon orang ketika Allah itu datang dengan kasih-Nya supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia, supaya kita diterangi oleh-Nya, supaya kita bisa melihat kemuliaan-Nya. Tapi ada yang tidak mengenalnya, ada yang tidak menerima. Maka Allah yang begitu kasih, begitu panjang sabar memberikan janjinya. Apa dikatakannya di ayat 12? Saya akan bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ini untuk semua orang, tidak lagi kepada milik kepunyaannya tadi, tapi untuk semua orang, untuk kita yang hari ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari menerima Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus itu, percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan, Yesus itu sendiri adalah Allah, percaya, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi keluarga Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya, kita yang di sini sudah pernah kita menerimanya. Kalau belum pernah kamu menerimanya, belum kamu menjadi anak Allah. Jadi apa statusku? Seperti orang pacaran. Kan gitu ya? Kita ambil contoh orang yang pacaran itu belum dikatakan memiliki hubungan sebagai suami istri. Kenapa? Dia belum mengaku dan menerima pasangannya itu menjadi istri atau suami. Perlu suatu pengakuan. Ketika menikah, kan ada pengakuannya, janji pernikahan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Aku menerima engkau menjadi istri atau suamiku. Ada satu ucapan penerimaan, itu baru sah. Kalau belum ada ungkapan itu, masih pacaran, masih belum ada hubungan suami istri. Ketika Bapak Ibu belum menerima Tuhan Yesus, belum ada hubungan kesatuan menjadi keluarga Allah, maka belum bisa dikatakan anak Allah. Jadi belum terlambat. Kalau belum pernah aku menerima Tuhan Yesus itu, hari ini kesempatan di Natal pertama ini, aku mau menerima Allah yang datang ke dunia menjadi manusia itu, supaya aku menjadi anak Allah. Ini penting. Tetapi semua orang yang menerimanya, makanya jangan aneh kalau ada selalu ditanya dengan hamba Tuhan atau yang senior kita, udah pernah menerima Tuhan Yesus? Dan karena selalu itu pertanyaan kalau jumpa ya, kalau kita gabung misalnya seluruh kita yang ada di Langkat ini, kapan kamu menerima Tuhan Yesus? Bagaimana kamu yakin Allah itu menjadi manusia? Yesus itu adalah Tuhan. Hari ini diberitahukan kepada kita. Kalau belum pernah aku terima, berarti aku belum jadi anak Allah. Hari ini diberitahukan siapakah Allah itu. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia, yang dikenal dengan namanya tadi Firman. Bukan Firman Tarikat ya. Nanti ada firman tadi yang kita jumpa di luar sana, oh ini Allah ini, karena firman bersama-sama dengan Allah. Bukan. Yang dimasukkan di sini apa? Allah yang datang ke dunia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas sampai di sini ya? Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Kalau kita bisa percaya akan hal ini anugerah. Ini anugerah. Karena banyak orang tidak bisa mengerti akan hal ini. Saya membaca semalam kisah seorang ateis. Ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan, kan gitu ya. Tapi istri dan anaknya sudah bertobat dan sudah mengenal Tuhan itu. Dan suatu hari mereka akan pergi Natal. Lalu dia ajak suaminya, ayo Pak kita Natal. Apa itu Natal? Ya Allah yang datang menjadi manusia. Mustahil. Untuk apa Allah menjadi manusia? Kalau dia benar-benar Allah, ada Allah, dia akan datang. Tidak usah menjadi manusia. Pergilah, jangan ajak-ajak aku. Ya, jadi istri dan anaknya pergi, tapi setelah mereka pergi ada badai datang, badai salju di tempat di mana mereka tinggal. Ya, ketika itu dia menutup semua pintu rumahnya, jendelanya karena itu badai, dia perlu hangat ya. Dia memasang perapian di dalam rumahnya untuk menghangatkan tubuhnya. Dia merasa bodoh akan istri dan anaknya yang pergi ketika badai datang. Dia tidak peduli tentang apapun yang terjadi kepada mereka. Apakah mereka bertemu dengan Allahnya itu, terserah mereka. Itu yang ada di dalam hatinya. Tapi ketika dia menghangatkan tubuhnya, dia ada mendengar suatu benda yang seperti dilemparkan ke kaca jendelanya, seperti bola yang dilempar. Lalu dia merenung, siapa yang melemparkan benda ke rumahku ini? Di tengah badai seperti ini. Lalu dia keluar, sekalipun badai, dia ingin tahu siapa dan apa yang ada di luar. Yang tadi benda keras yang mengenai jendela rumahnya. Ketika dia lihat, rupanya ada beberapa ekor burung sudah seperti tergumpal salju, sudah tertutup salju, sudah seperti bola yang jatuh tepat di bawah jendelanya. Dia lihat, wah, ada 3 ekor burung, induknya dan 2 anaknya. Betapa kasihan melihat burung ini. Aku akan menghangatkannya. Tapi ketika dia ingin menghangatkannya, burung itu takut. Ya, dia berbelas kasihan melihat burung ini yang kedinginan. Ya, lalu burung itu terbang ke sana, terbang ke sini, sulit untuk dia tangkap. Lalu dia punya ide. Aku kan punya kandang kuda. Di kandang kuda itu ada jerami yang hangat, yang akan bisa menghangatkan burung-burung ini. Lalu dia ambil gandum ya, seperti benih padi, dia taburkan dari mulai jendelanya sampai ke kandang kudanya supaya burung itu ikut masuk. Tetapi burung itu tidak mengerti. Burung itu mengatuknya lalu lompat ke sana. Ketika dia mengatakan, ayo ikut aku, biar dimasukkan ke kandang kuda, di sana hangat. Burung itu tidak mengerti. Lalu dia merasa putus asa, bagaimana cara aku menyelamatkan burung ini? Mengapa dia tidak mengerti akan kasihku yang besar? Walaupun badai begini, aku rela keluar untuk menyelamatkannya. Ketika dia merenungkan, apakah aku harus jadi burung baru dia mengerti dan bisa aku bawa ke kandang kuda itu? Ketika itulah dia sadar. Ketika dia berpikir, apakah aku harus jadi burung supaya burung ini mengerti betapa kasihku kepadanya? Baru dia sadar dan dia dengar lonceng gereja. Baru dia tersadar. Tadi aku mengatakan kepada istriku, mungkinkah Allah menjadi manusia? Dan untuk apa Allah itu menjadi manusia? Dia ingat, kalau aku ingin menyelamatkan burung ini, berarti aku harus menjadi burung dulu, supaya burung ini mengerti betapa kasihku kepadanya, dan aku ingin menyelamatkannya, membawanya ke kandang kuda. Dia teringat peristiwa ini membuat aku mengerti. Allah itu begitu kasihnya sehingga dia datang ke dunia menjadi manusia. Tujuannya hanya untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia sudah dalam kuasa gelap, kuasa dosa. Dan Allah ingin melepaskan dan membebaskan kita dari sini. Seperti dia ingin menuntun dan membebaskan burung itu dari cuaca yang dingin. Dari situ seorang bapak yang ateis ini tadi sadar dan dia bertobat, dia datang kepada Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita banyak berbicara dalam hati kita, mengapa harus begini, mengapa begini, untuk apa begini. Tapi ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita mendengar perkataan Tuhan, firman Allah yang adalah Allah sendiri, di situ kita bisa mengerti
memahami mengapa Allah menjadi manusia. Tahukah kita hari ini jawabannya? Kita ada 12 orang di sini. Kita pulang nanti kita bisa ceritakan kepada saudara kita, keluarga kita. Hanya untuk menyelamatkan kita, menerangi kita, supaya Allah itu tidak lagi Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Dia diam di antara kita, supaya kita bisa melihat kemuliaan-Nya. Untuk itulah Allah datang menjadi manusia. Jadi Natal yang sesungguhnya, Allah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan yang terpenting perayaannya, lilinnya, pohon Natalnya, hiasannya. Boleh menghias gereja atau rumah, boleh saja. Tapi bukan itu yang utama. Mengapa di gereja kita tidak harus ada lilin, tidak harus ada pohon Natal? Karena di samping biayanya banyak, kan ya. Tapi bukan itu yang utama. Karena kalau orang datang kepada gemerlapnya pesta Natal, orang tidak lagi dengar firman Tuhan. Ketika hamba Tuhan khotbah, dia lihat, cantiknya biasanya di atas, cantiknya biasanya di bawah, cantiknya itu bunganya. Ketika pulang dia tidak dapat pesan daripada firman Tuhan ketika Natal itu. Apa yang dia lihat? Gemerlapnya hiasan Natal. Tapi kita mau merenungkan Natal yang sesungguhnya, supaya itu jadi dalam hidupku. Aku mengenal Allah itu. Dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, untuk diam di antara kita, untuk dekat dengan aku, untuk menerangi aku. Inilah tujuan Allah datang ke dalam dunia. Dalam pribadi anaknya yang tunggal, yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu, kita bisa melihat Allah. Kita bisa menerima kasih karunia dan kebenaran. Yohanes menuliskan itu ya, di ayat yang ke-17 dan 18. Dia menuliskan, dalam pribadi anaknya itu, kita bisa melihat kasih karunia Allah. Dalam pribadi Yesus Kristus itu, kita bisa menerima kasih karunia Allah itu. Kebenaran yang daripada Allah itu. Sudahkah hari ini kita menerima kasih karunia Allah itu? Sudahkah kita menerima kebenaran itu? Kasih karunia dan kebenaran yang dari Allah itu kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita mengenal siapakah Allah itu sesungguhnya. Dia datang ke dunia. Dia menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Dan kita bisa melihat kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa.